Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan kami dari kelas C, mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Kami dari kelompok 5 dan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang agen kecerdasan buatan. Kelompok kami terdiri dari Oke, perkenalkan nama saya Emmanuel Matthew, NPM 2007-105-30. dan saya Andreas Noah Jati Sesoca dengan NPM 2007-10-610. Dan terakhir, saya Yohanes Destiano Prananda dengan NPM 2007-10891. Ya, jadi agen kecerdasan buatan yang kami pilih untuk proyek ini adalah agen robot pemadam kebakaran. Nah, agen robot ini kami ambil dari beberapa proyek yang sudah diciptakan oleh banyak universitas di Indonesia. Nah, robot ini diciptakan dengan tujuan dasar yaitu memadamkan api. Nah, robot ini diciptakan seperti gambar di situ, itu biasanya mereka bekerja dengan cara mencari jalan, kan mereka seperti pada proyek tersebut mereka diletakkan pada sebuah labirin yang dibatasi oleh sekat-sekat. Nah, oleh karena itu dia berusaha untuk mencari jalan dengan sendirinya atau secara otomatis tanpa perlu bantuan remote control, sehingga nanti pada akhirnya ketika dia bisa mencari sebuah jalan kemudian menemukan sebuah sumber api, dia akan langsung memadamkan dan mematikan api tersebut baik dengan baik dengan air maupun dengan udara. Bisa next. Nah, ya, ada beberapa poin-poin penting ketika kita ingin merancang sebuah agen kecerdasan buatan. Nah, 4 poin penting tersebut adalah percept, action, goal, dan environment. Atau lebih singkatnya bisa disebut dengan PAGE. Nah, pertama adalah tentang percept. Percept adalah bagaimana sebuah agen yang kita ciptakan itu akan menanggapi sebuah rangsangan yang diterima dari lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, terutama karena agen robot kita yang kita pilih adalah robot pemadam kebakaran, maka pertama dia akan menerima atau mencari sumber panas api. Itu adalah rangsangan yang pertama dia terima dari lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah mencari jalur untuk menuju sumber panas api. Nah, jadi itu adalah kedua rangsangan yang akan diterima oleh robot pemadam kebakaran tersebut. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah action atau aksi yang akan dilakukan ketika robot menerima rangsangan yang diterima dari lingkungannya. Nah, tentu saja karena ini adalah robot pemadam kebakaran, pertama dia akan mencari jalurnya. Nah, sehingga dia pertama akan mencari jalur di mana titik di mana api berada. Nah, kalau ada tembok atau objek yang menghalangi, maka ia akan mencari jalan lain. Itu adalah action yang pertama. Kemudian action yang kedua adalah ketika ia sudah berhasil menemukan sumber apinya, maka dia akan mematikan api tersebut menggunakan air atau dengan cara meniupkan api tersebut. Next. Nah, goal di sini adalah tujuan utama atau hasil akhir yang diinginkan dari robot tersebut. Nah, tentu saja karena ini adalah agen robot pemadam kebakaran, maka tujuan yang diinginkan atau tujuan diciptakan robot tersebut adalah untuk memadamkan api. Jadi, goal-nya adalah untuk agen ini adalah memadamkan api. Next. Nah, yang terakhir adalah environment. Environment adalah lingkungan di mana agen tersebut berada. Nah, pertama lingkungannya tentu saja lingkungan yang sedang terjadi kebakaran karena agen tersebut adalah robot pemadam kebakaran karena tujuan utamanya adalah untuk memadamkan api, jadi harus ada kebakaran. Kemudian yang kedua adalah tentu saja nanti ada beberapa rintangan-rintangan atau halangan yang menghalangi robot tersebut supaya nanti robot agen tersebut bisa mencari jalan menuju sumber api di mana kebakaran itu berada. Oke, next. Oke, selanjutnya ada bias yang terdiri dari performer measure, habis itu informant, aktuator, sama sensor. Nah, pertama kita membahas apa itu performer measure, yaitu untuk mengukur berapa tingkat keberhasilan sebuah agen. Gimana sih itu? Nah, dalam itu kan sebuah agen kan memiliki tujuan yaitu mempunyai tingkatan keberhasilan. Nah, begitu juga dengan robot pemadam ini. Dia memiliki tingkat keberhasilannya sendiri. Yang pertama adalah
jumlah keberhasilan dalam memadamkan api, yang dimana semakin banyak titik api yang bisa dipadamkan, berarti itu robot tersebut bisa dikategorikan dengan baik karena bisa menjalankan tugasnya secara baik karena bisa memadamkan api. Lalu durasi waktunya, berapa lama untuk memadamkan sebuah api? Nah, apinya itu berapa lama? Misalnya berapa detik, menit, ataupun bisa lama, bisa berjam. Nah, semakin cepat berarti semakin bagus juga robot itu bisa memadamkan apinya. Lalu ada jumlah air yang dibutuhkan untuk memadamkan api. Nah, ini juga masuk ke dalam durasi dan jumlahnya. Ini saling terkait karena berkaitan dengan berapa banyak air yang dibutuhkan untuk memadamkan sebuah api tersebut atau sebuah kebakaran yang dibutuhkan itu berapa lama. Dan jumlah air itu juga mengaruhi karena bisa mengukur berapa banyak air yang telah dibuang untuk memadamkan sebuah api atau kebakaran tersebut. Oke. Selanjutnya informan, yaitu berkaitan dengan lingkungannya, yaitu lingkungan kerjanya si robot. Yang pertama sangat berkaitan dengan sumber apinya, yaitu titik-titik kebakarannya, di mana aja api itu muncul. Jadi bisa dicari titik-titik apinya. Lalu ada yang mengendalikan ataupun mengarahkan, yaitu petugasnya, yaitu petugas memadam kebakarannya yang mengawasi jalannya robot tersebut dan bisa membantu juga kalau ada kendalanya juga dalam proses memadamkan api. Berikutnya adalah objek-objek itu adalah penghalang, yang dimana dalam suatu lingkungan pasti ada penghalangnya untuk mencapai titik api tersebut seperti dinding, tembok, pohon ataupun lain-lainnya yang menghalangi robot tersebut untuk mencapai titik tersebut. Nah, selanjutnya aktuator, di mana itu berhubungan dengan alat-alat yang digunakan oleh agen, yaitu robot sendiri itu apa saja yang membangun robot tersebut atau berfungsi sebagai apa. Yang pertama ada penyiram air atau melalui air, di mana itu untuk tujuannya untuk jelas untuk menyemprotkan air. Jadi dan juga sebagai sarana juga untuk mencari sumber titik apinya di mana. Selanjutnya ada roda atau kakinya yang untuk jaga alat jalannya untuk sampai ke titik tersebut. Lalu yang terakhir adalah sensor, berisi hal apa saja yang dibutuhkan atau yang dirasakan atau inputan apa saja yang harus diterima oleh sang robot. Pertama ada sensor infrared yang jelas bertujuan untuk merasakan hawa panas dari titik-titik api tersebut supaya bisa memadamkan api tersebut dan untuk jalannya melalui sensor kompas dan sensor ultrasonik yang mengarahkan di mana titik api itu berada, di mana sensor kompas itu bisa ngarahin dan ultrasonik memberitahu ada halangan atau tidak yang di jalannya tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan. Terdapat jenis lingkungan dalam agen ini. Yang pertama adalah full observable, di mana agen akan menggunakan sensornya untuk mencari informasi di lingkungan setiap saat, sehingga agen dapat melakukan tindakan sesuatu sesuai dengan keadaan. Selanjutnya adalah dinamik, di mana lokasi lingkungan agen ini dapat berubah-ubah. Contohnya adalah di mana api semakin besar atau ada angin yang membuat api semakin menyebar, maka agen ini harus bisa mendeteksi segala situasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah multi agen, di mana agen ini melakukan banyak perintah, yaitu pertama dia harus mencari sumber api, kedua mendekatinya dengan tidak merusak objek atau terhalang tembok-tembok sehingga dia harus mencari jalan untuk mendekati apinya. Selanjutnya adalah jenis agen.
jenis agen dari robot ini adalah goal-based agent, di mana agen akan melakukan segala sesuatu hingga tujuannya selesai. Jadi, agen akan mendeteksi lingkungan menggunakan sensornya, dan agen akan melakukan tindakan dan mencari apakah akibat dari tersebut dan mengecek apakah tindakan tersebut melakukan sesuatu. Jadi contohnya adalah jika agen menyiram air kepada apinya, apakah apinya mati, semakin berkurang atau tetap bertambah, maka agen akan terus melakukannya hingga agen mencapai titik di mana mengetahui bahwa api itu sudah padam. Selanjutnya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata.